Shalom rekan-rekan semuanya. Sungguh bersyukur untuk persekutuan ibadah online yang boleh berlangsung pada hari ini. Di masa pandemik seperti ini, kita masih melakukan ibadah secara online. Kiranya teman-teman boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya secara online melalui live streaming YouTube PD Kanaan. Selanjutnya, aku mempersilakan teman-teman untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera. Aku akan membacakan satu ayat yang menguatkan kita, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Pengumuman selanjutnya adalah bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dalam persekutuan doa Kanaan secara online, teman-teman bisa menghubungi pengurus untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di dalam persekutuan online PD Kanaan. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji syukur kita masih bisa berkumpul kembali hari ini untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari kita siapkan hati kita. Selamat siang ya Tuhan, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang telah kami alami Tuhan tidak terlepas daripada campur tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberikan kuasa Tuhan bagi kami dalam menghadapi Tuhan setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Kalau siang hari ini Tuhan kami bisa berkumpul kembali Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk memuji, kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kuasa. Tuhan, Kau telah memberikan kami kuasa untuk menaklukkan seluruh musuh kami Tuhan.
Engkau Raja segala raja. Hey! Oh yeah! Puji Tuhan. Siapa di sini yang percaya bahwa kita telah diberikan kuasa untuk menaklukkan seluruh musuh, seluruh hambatan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sekarang kita persiapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Nya. Dan sekiranya bisa menjadi rema, bisa menjadi pesan, message personal bagi setiap bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar Tuhan setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan setiap janji-Mu atas kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragu akan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yes Jesus, kami percaya setiap janji-Mu Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu untuk memberikan firman-Mu Tuhan, biar bisa jadi rema bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan ini kami boleh beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, sekalipun ibadah ini kami lakukan secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan firman Tuhan boleh menyapa setiap kami dan memberkati kami, menuntun kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, untuk kami lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu, memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan khotbah ini, berkati hamba-Mu, boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum firman Tuhan saya bagikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Andres Yosua. Saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Baik, firman Tuhan saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang terperangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang terperangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan saya beri judul Misteri Kehidupan. Secara khusus kalau kita baca kitab Pengkhotbah secara teliti, secara berurutan, maka dalam kitab Pengkhotbah ini minimal kita menemukan ada 3 garis besar yang sedang disampaikan oleh sang pengkhotbah kepada para pembacanya. Dan isinya adalah sesuatu yang sifatnya akan terus dialami oleh manusia. Jadi kitab ini memang menggambarkan tentang realita kehidupan yang selalu akan dialami oleh yang namanya manusia. Dan ketiga bagian besar itu, yang pertama itu bicara soal sebuah siklus hidup. Di dalam kitab ini kita akan menemukan bahwa setiap manusia akan mengalami yang namanya siklus kehidupan. Manusia itu punya siklus kehidupan yang sudah pasti. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Pengkhotbah 1 mulai dari ayat 4 dan 11, kita melihat bahwa ada satu siklus kehidupan, generasi yang satu pergi, generasi yang selanjutnya akan datang, dan begitu seterusnya. Ada sebuah perputaran dalam kehidupan manusia yang disebut sebagai siklus kehidupan. Ada yang pergi, ada yang datang. Dan yang menarik di dalam siklus kehidupan ini ada momentum, ada musim.
Diterjemahkan dengan kata season, musim. Kalau kita baca Pengkhotbah pasal 3 mulai dari ayat 1 sampai 15, di situ jelas berbicara tentang segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Jadi dalam siklus kehidupan yang bergulir, di dalamnya kita menemukan ada musim-musim kehidupan manusia. Ada waktu untuk bersuka cita, ada waktu untuk tidak bersuka cita. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam. Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Dan demikian seterusnya kita akan melihat ada satu siklus hidup dan di dalamnya ada musim-musim kehidupan. Selain itu juga kita akan menemukan bahwa di dalam siklus hidup manusia bukan hanya bertemu dengan musim-musim kehidupan, tetapi manusia diberikan durasi atau batas waktu. Setiap kita punya batas waktu, punya durasi kehidupan. Kita akan melihat bahwa waktu yang kita jalani adalah sesuatu yang akan terus berjalan dan tidak mungkin dapat diputar kembali. Ada bagian-bagian di mana waktu itu memang tidak dapat kita putar ulang dalam kehidupan. Gambaran pertama ini adalah satu gambaran yang sudah pasti dialami oleh manusia. Setiap kita punya siklus kehidupan. Kita bertumbuh dari kecil dan akan terus mengalami siklus kehidupan ini. Dan dalam perjalanan kehidupan kita ada musim-musim hidup yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lewati. Kita juga diingatkan bahwa kita terbatas dengan durasi waktu. Ada saat di mana waktu kita habis. Dan selanjutnya waktu tidak dapat kita putar ulang kembali. Ini adalah gambaran pertama yang diberikan oleh kitab Pengkhotbah tentang sesuatu yang dialami oleh manusia dalam hidupnya. Bagian yang kedua adalah gambaran tentang setiap manusia punya nasib yang sama, punya ujung kehidupan yang sama. Dia akan melalui satu proses namanya kematian. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-8a, 9 ayat 3 juga merupakan ayat terkenal yang kalau Bapak Ibu Saudara baca, di situ dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menahan angin dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan hari kematian datang. Kematian merupakan sesuatu yang pasti dialami oleh manusia. Siapapun dia, pangkat apapun dia, sehebat apapun dia, manusia pasti mati. Sama seperti angin yang tidak dapat ditahan, demikian hari kematian kalau datang juga tidak bisa ditahan. Jadi kematian adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Itu kata Pengkhotbah. Dalam kehidupan manusia, manusia tidak dapat menghindar dari yang namanya kematian. Mungkin kita bisa memperpanjang umur, tapi kita tidak bisa membeli kehidupan. Satu saat kita akan mati, akan mengalami proses yang namanya kematian. Dan itulah hidup manusia. Dan yang ketiga, dari ayat yang kita baca, Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 dan 12 memberikan kepada kita satu gambaran bahwa hidup manusia itu penuh dengan misteri. Bukan hanya punya siklus kehidupan, bukan hanya punya waktu, punya batas, bukan hanya berujung kepada proses kematian, tetapi ketika menjalani semuanya itu ada misteri kehidupan. Satu hidup yang tidak dapat diprediksi. Ada keadaan yang memang kita tidak dapat prediksi. Tidak dapat kita bayangkan. Tidak dapat ditentukan. Sulit diprediksi. Dan hari ini siapa yang pernah memprediksinya? Atau banyak kejadian-kejadian dalam hidup yang tidak pernah kita duga-duga. Tapi itu datang menimpa kita. Gambaran selanjutnya juga diberikan dalam misteri kehidupan. Ada hidup yang tidak dapat diprediksi. Juga ada yang namanya penderitaan dan kemalangan. Tadi dikatakan seperti ikan yang terperangkap dalam jerat yang mencelakakan. Demikian kehidupan manusia. Ada penderitaan, ada kemalangan yang bisa dialami di dalam misteri kehidupan
itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat kemudian apa ya yang harus kita lakukan, atau bagaimana kemudian kita menjalani hidup yang penuh dengan misteri ini. Kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh kitab pengkhotbah ini kepada kita, untuk kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan misteri, hidup yang tidak bisa kita prediksi, hidup yang ada kematian, hidup yang punya penderitaan dan kemalangan. Maka kita akan belajar pada kesempatan ini dari kitab pengkhotbah. Yang pertama, kita akan baca ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan berkata, pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sekali lagi, pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Hal ini memberikan kepada kita satu gambaran bahwa dalam menjalani hidup yang penuh dengan misteri, kita masih punya yang namanya pengharapan. Itu sebabnya dia dikatakan anjing yang hidup itu lebih baik daripada singa yang mati. Ya, ini merupakan satu gambaran yang menarik ya. Karena kalau kita lihat antara anjing dan singa, itu jauh lebih hebat singa sebenarnya. Tetapi apa gunanya singa yang hebat kalau dia mati? Sementara anjing itu jauh lebih hebat karena dia hidup. Artinya kalau kita masih punya hidup hari ini, masih punya kehidupan, masih diberi kehidupan, artinya kita masih punya harapan. Karena harapan itu milik orang-orang yang hidup. Saat ini kalau Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan, artinya dalam hidup ini kita harus tetap memiliki yang namanya pengharapan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan adalah sauh yang kuat. Sauh adalah jangkar ya. Istilah sauh ini artinya jangkar. Dan kita tahu jangkar itu adalah benda yang digunakan atau alat yang digunakan oleh sebuah kapal untuk diturunkan ke dasar laut atau ke perairan di dasarnya, supaya kapal itu dapat parkir dengan baik. Dia tetap bisa berada pada posisinya sekalipun ada ombak, ada arus, ada angin. Artinya kapal ini tidak akan pergi kemana-mana. Dia bisa parkir dengan baik karena ada jangkar. Dan itulah gambaran dari pengharapan. Tadi dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Artinya keadaan boleh terjadi sedemikian rupa, selama kita punya pengharapan, kita tidak akan hanyut, kita tidak akan terombang-ambing oleh badai atau arus-arus kehidupan yang kita jalani. Itu sebabnya pengharapan merupakan sesuatu hal yang sangat penting hari-hari ini bagi kita. Apakah kita masih menjadi orang Kristen yang tetap memiliki pengharapan? Karena pengharapan menjadi kekuatan kita untuk bisa melihat hari esok. Dan sekali lagi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita tentang hidup yang penuh dengan pengharapan dalam Kristus. Saya bacakan 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Alkitab memberikan kepada kita satu gambaran bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan yang telah bangkit, yang memberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan yang pertama dikatakan menerima bagian yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar, yang ada di sorga. Itu keselamatan yang Dia siapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lewat karya penebusannya dan kebangkitannya. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Ayat 5 berkata, kamu dipelihara oleh kekuatan Allah sementara kamu menantikan. Ini bicara soal kehidupan kita hari ini. Di dalam Kristus kita punya pengharapan karena Kristus telah bangkit untuk memberikan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Yang pertama adalah kekekalan bersama dengan Dia, tetapi juga kekuatan Allah yang memelihara hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini. Hari ini kita tahu kita punya tantangan dan pergumulan dalam kehidupan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, banyak hal yang sudah terjadi, yang sudah kita alami dalam kehidupan. Dan mungkin ini sangat mengganggu atau membuat kita menjadi khawatir dan lain sebagainya. Dan ini menerjang kehidupan kita, menerpa pekerjaan kita, atau menerpa kehidupan kita secara pribadi. Tetapi hari ini Alkitab mau kasih tahu bahwa di dalam Kristus kita punya pengharapan. Dan saya percaya Tuhan dalam kebesaran dan anugerahnya akan memelihara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kepada hidup yang penuh pengharapan ini. Itu sebabnya milikilah pengharapan. Tetap miliki pengharapan. Dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, hidup yang penuh dengan misteri, milikilah pengharapan di dalam Kristus. Di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Itu sebabnya kalau saat-saat ini, ketika kita melihat tantangan dan pergumulan, kita melihat realita kehidupan, kita menghadapi misteri, banyak pertanyaan yang muncul dalam hidup kita tentang apa yang hari ini kita sedang alami. Dan kalau kita hanyut di dalamnya, kita menjadi tawar hati. Kalau kita tawar hati dalam masa kesesakan, Alkitab berkata kita nggak punya kekuatan. Tapi sebaliknya, kalau kita tetap punya pengharapan, kita punya kekuatan. Karena Allah yang akan memampukan dan memberi kekuatan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang kedua, kita akan lanjut pembacaan kita mulai dari ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Yang kedua, kita diingatkan bahwa apapun yang kita jumpai dengan tangan kita, kerjakanlah itu. Karena kesempatan ini tidak akan pernah ada lagi kalau kita mati. Artinya, kalau hari ini kita masih hidup, apa yang ada di depan mata kita, kita harus tetap melakukan yang terbaik. Itu sebabnya poin yang kedua ini, kalau saya boleh simpulkan apa yang harus kita lakukan, apa yang diajarkan kepada kita lewat pengkhotbah tentang menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri. Yang kedua adalah kita diajar untuk menerima realita hidup dan terus berjuang untuk menjalaninya. Segala sesuatu yang kita jumpai dengan tangan kita, kita kerjakan dengan yang terbaik. Itu menggambarkan kita sedang belajar menerima kenyataan dan tetap berjuang menjalaninya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini salah satu hal yang penting bagi kita, dan ini juga menentukan segala sesuatu yang akan kita lakukan, adalah respon yang benar. Bagaimana kemudian kita sebagai orang percaya meresponi setiap kenyataan hidup. Itu akan menentukan kualitas iman kita.
Itu akan menentukan siapa kita sebenarnya. Itu akan menentukan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Itu sebabnya respon yang benar menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan di dalam Alkitab kita diajarkan bahwa respon yang paling baik dalam menghadapi banyak pergumulan, respon yang paling baik menurut saya adalah mengucap syukur. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-18, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu Saudara, menarik. Menerima realita hidup dan terus berjuang melakukannya adalah gambaran dari orang-orang yang bersyukur. Dan istilah bersyukur di dalam Alkitab, secara khusus dalam Perjanjian Baru, menggunakan istilah eukaristeo. Dari kata ini Bapak Ibu Saudara dibentuk dari 3 istilah, yaitu eu baik, karis pemberian, dan theos itu dari Tuhan. Jadi eukaristeo itu artinya pemberian yang terbaik dari Tuhan. Nah, kata ini punya penekanan Bapak Ibu Saudara. Waktu Paulus menggunakan kata bersyukur, menggunakan istilah eukaristeo, kata ini memberikan satu gambaran kepada kita. Yang pertama, kalau orang bersyukur adalah orang yang terus belajar menerima segala sesuatu dari Tuhan, dan menganggap apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik. Yang pertama, kita diajar untuk menerima. Yang kedua, di dalam penerimaan itu ada kepercayaan. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang pertama, dia bisa menerima kenyataan dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik, sekalipun realitanya tidak baik. Tetapi orang yang bersyukur adalah orang yang mampu tetap percaya, tetap menerima bahwa apa yang dia alami adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Seringkali memang dalam kehidupan, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik. Dan seringkali apa yang dari Tuhan belum tentu kita suka. Itu sebabnya orang yang bersyukur adalah orang yang belajar untuk bisa percaya dan menerima bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu baik. Dan hari ini Tuhan mengizinkan kita masuk dalam fase-fase kehidupan yang berat. Ada pandemi yang mengganggu kenyamanan kita, mengganggu kebebasan kita, dan membatasi ruang gerak kita dan lain sebagainya. Tetapi orang yang bersyukur adalah mampu menerima dan melihat kenyataan ini, dan tetap percaya bahwa dalam segala situasi, termasuk situasi sulit, tetap ada kebaikan Tuhan. Doa saya, biarlah kita tetap mengucap syukur dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Karena dalam ucapan syukur sekali lagi juga ada kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Yang ketiga, bagaimana kita menjalani hidup yang penuh dengan misteri. Alkitab kasih ingat sama kita, Pengkhotbah kasih ingat pada kita pada hari ini. Yang ketiga adalah tetap hidup takut akan Tuhan. Tetap berpegang pada perintahnya, atau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita diajar untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam segala keadaan, termasuk dalam situasi-situasi yang sulit. Kita harus tetap diajar, kita harus tetap melakukan kebenaran, kita harus tetap hidup takut akan Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita diberikan pilihan, bahkan setiap hari sebenarnya kita diberikan pilihan. Apakah kita memilih untuk hidup takut akan Tuhan, atau kita memilih untuk melawan kehendak Tuhan? Biasanya dalam situasi yang berat, pilihan ini akan muncul.
Dalam situasi-situasi yang berat seringkali ada tawaran-tawaran yang mengajak kita untuk curiga dengan Tuhan, untuk tidak mempercayai Tuhan, bahkan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Untuk mencari jalan keluar, kita terjebak untuk tawaran-tawaran dunia, cara-cara duniawi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Namun Alkitab mau kasih tahu sama kita dan mengajar kita pada saat ini bahwa dalam segala keadaan yang kita alami, kita harus tetap melakukan yang namanya kebenaran. Kita harus tetap hidup takut akan Tuhan. Sebab orang yang hidup takut akan Tuhan, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saya percaya dia pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan tetap memberkati setiap mereka yang hidup sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Itu sebabnya kita jangan mudah terpengaruh oleh dunia. Jangan mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Tapi biarlah kita tetap hidup takut akan Tuhan. Sekalipun realitanya berat, sekalipun tantangannya besar, kita belajar untuk tetap percaya dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan. Doa saya dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri, Alkitab ingatkan kita tetap miliki pengharapan, dan kita belajar untuk menerima segala sesuatu dan terus berjuang menjalaninya dengan hidup penuh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, hiduplah takut akan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan misteri, banyak hal yang kami tidak mengerti dalam kehidupan. Namun kami percaya Tuhan, seringkali kami tidak mengerti tentang apa yang kami alami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan memelihara kehidupan kami. Itu sebabnya dalam menjalani kehidupan kami, biarlah kami tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Biarlah iman kami tetap tertuju kepada Tuhan. Karena kami punya hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk senantiasa meresponi segala sesuatu dengan baik. Dan kami boleh belajar mengucap syukur dalam setiap kondisi keadaan yang kami alami. Kami percaya bahwa pengharapan dan ucapan syukur kami mendatangkan kekuatan untuk kami dapat terus melangkah dalam menjalani kehidupan. Dan Tuhan, biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Walaupun seringkali ada tawaran-tawaran yang mungkin muncul dalam hidup kami yang jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kami boleh memilih tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti menjaga dan memberkati kehidupan kami. Hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini hadir dalam ibadah online. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka dalam setiap kehidupan yang mereka alami. Bahkan jika ada di antara mereka yang hari ini butuh pertolongan daripada Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan buka jalan dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka yang sakit, Kak, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan menjamah mereka, bilur-bilur Kristus menyembuhkan hidup mereka, dan mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan tolong dan topang kehidupan setiap mereka. Tuhan jaga dan pelihara hidup mereka. Apapun yang sedang mereka alami hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan topang, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa kami. Seturut waktu dan kehendak-Mu terjadi bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di akhir dari ibadah kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati kami lewat ibadah ini, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan. Sebentar kami akan berpisah, dan kami percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Ketika kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, kami percaya pertolongan, kuasa, mujizat Tuhan hadir dalam kehidupan kami.
Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga hidupmu, menopang engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.